Halo, saya Dr. Kartika Wijaya, seorang ahli urologi di Indonesia. Saya berdedikasi untuk membantu pria parubaya mempertahankan vitalitas, meningkatkan sirkulasi darah, dan mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Anda tidak perlu merasa malu, bergantung pada obat-obatan, atau menderita dalam diam. Seorang pasien berusia 72 tahun, sebut saja Pak Budi, pernah berkata kepada saya, "Dokter Kartika, saya telah hidup seperti ini selama lebih dari 50 tahun, tetapi belakangan ini saya merasa ada sesuatu yang tidak beres." Beliau tidak sakit, juga tidak sedang mengonsumsi obat baru. Lalu, apa yang perlahan-lahan menurunkan kualitas hidup pasien ini? Jawabannya adalah masturbasi. Namun, masalahnya bukan pada aktivitas itu sendiri, melainkan pada caranya. Pasien tersebut sama sekali tidak menyadari bahwa kebiasaannya dapat memengaruhi kesehatan jantung, fungsi prostat, dan bahkan kemampuannya untuk merasakan kenikmatan hidup. Anda mungkin pernah mendengar bahwa masturbasi itu sehat. Namun, setelah usia 60 tahun, kebiasaan tertentu dapat membahayakan tubuh Anda tanpa peringatan apapun. Dalam video ini, saya akan mengungkap 7 kesalahan umum yang dilakukan pria parubaya saat masturbasi, dan bagaimana Anda dapat memperbaikinya sebelum memengaruhi energi, fungsi seksual, atau kesehatan jangka panjang Anda. Kesalahan nomor 6 adalah kesalahan yang dilakukan oleh hampir semua pria. Mari kita mulai. Sebelum kita mulai, jika Anda belum berlangganan saluran saya, tekan tombol subscribe sekarang dan aktifkan notifikasi. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan saran apapun yang dirancang khusus untuk pria parubaya. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Umpan balik, Anda sangat membantu saya dalam membuat konten yang lebih baik. Sekarang, mari kita bahas kesalahan pertama secara mendetail. Kesalahan ini menjadi semakin umum dalam beberapa tahun terakhir dan secara perlahan mengubah cara otak dan tubuh Anda merespons kenikmatan. Kesalahan 1. Ketergantungan berlebihan pada konten sensual. Dalam praktik saya telah bertemu dengan banyak pria. Biasanya, pria berusia akhir 60-an atau awal 70-an duduk di hadapan saya dengan ekspresi khawatir dan berkata, "Dokter Kartika, sepertinya saya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Rasanya seperti indera saya mati rasa, dan saya tidak tahu kenapa." Dalam kebanyakan kasus, saya mengajukan pertanyaan sederhana kepada mereka. Seberapa sering Anda menonton konten sensual? Hampir setiap saat, tatapan mereka goyah. Bukan karena malu, tetapi karena mereka tidak menyadari bahwa itu bisa berbahaya. Yang perlu Anda ketahui adalah, setelah usia 60 tahun, sistem dopamin di otak Anda, sistem yang bertanggung jawab atas kesenangan dan motivasi, tidak lagi sesensitif atau sefleksibel dulu. Menonton konten yang bergerak cepat dan sangat merangsang tanpa henti, sama seperti membanjiri otak Anda dengan lebih banyak rangsangan daripada yang dapat ditanganinya. Ketika Anda melakukannya setiap hari, setiap minggu, otak Anda beradaptasi dengan cara yang terburuk, ia mematikan dirinya sendiri. Artinya, percikan keintiman yang tulus dan alami yang pernah Anda nikmati mulai memudar. Sensasi terasa berbeda, dan respons tubuh Anda tidak secepat dulu. Meskipun tubuh Anda mungkin masih sehat, kemampuan untuk terhubung secara mendalam dan merasakan emosi yang tulus perlahan-lahan menghilang. Yang lebih menyedihkan adalah banyak pria parubaya menyalahkan diri sendiri. Mereka berpikir bahwa mereka kehilangan sensasi hanya karena bertambahnya usia. Namun kenyataannya, ini bukan karena usia, melainkan karena rangsangan yang berlebihan. Jika Anda tidak mengatur ulang sistem respons otak Anda, mati rasa ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Jadi, jika Anda menyadari adanya penurunan sensitivitas, koneksi, atau kepuasan, jangan abaikan. Kesalahan pertama ini bisa jadi penyebab tersembunyinya. Yang lebih mengejutkan, kesalahan berikutnya tidak ada hubungannya dengan konten yang Anda tonton, tetapi di mana Anda menontonnya. Lingkungan ini dapat berdampak negatif pada tubuh Anda tanpa Anda sadari, dan kebanyakan pria tidak menduganya. Kesalahan 2. Melakukannya sambil duduk di toilet. Tindakan ini mungkin tampak tidak berbahaya,
bahkan nyaman. Saya telah berbicara dengan banyak pria parubaya, dan mereka diam-diam mengaku bahwa toilet bukan hanya menjadi ruang untuk kebersihan, tetapi juga ruang pribadi untuk pelepasan. Di sana, tidak ada yang mengganggu, pintu bisa dikunci, dan semuanya terasa aman. Namun, kebanyakan orang tidak menyadari bahwa melakukannya sambil duduk di toilet, terutama untuk waktu yang lama, jauh lebih berbahaya daripada yang diperkirakan. Seiring bertambahnya usia, sirkulasi darah menjadi sangat penting. Aliran darah adalah dasar dari fungsi seksual yang sehat, kesehatan prostat, dan bahkan kemampuan untuk pulih setelah orgasme. Namun, duduk dalam waktu lama, terutama dalam posisi membungkuk dan tertekan di toilet, membatasi aliran darah ke daerah panggul Anda, ini menekan prostat, mengencangkan otot dasar panggul, dan perlahan-lahan merusak saraf yang menjadi lebih rentan seiring bertambahnya usia. Saya telah melihat pola ini dengan jelas. Pria di akhir 60-an dan awal 70-an mengalami gejala seperti buang air kecil tidak tuntas, aliran urin yang lemah, kesulitan mengosongkan kandung kemih sepenuhnya, atau ketidaknyamanan di sekitar selangkangan, tetapi mereka tidak menghubungkan gejala-gejala ini dengan kebiasaan rahasia ini. Namun, sebagai seorang ahli urologi, setelah meninjau hasil tes, mendengarkan cerita mereka, dan melacak hasilnya, saya dapat memberitahu Anda bahwa postur yang tampaknya tidak berbahaya ini dapat memicu reaksi berantai lambat yang memperburuk segalanya dari waktu ke waktu, mulai dari hubungan intim hingga buang air kecil. Solusinya tidak rumit, hanya kesadaran. Jika cerita ini terdengar akrab, ubahlah lingkungan Anda. Berdirilah, bersandarlah, atau berikan ruang bagi area panggul Anda untuk bernapas dan bersirkulasi dengan nyaman. Prostat Anda mungkin diam-diam memohon Anda untuk berhenti menekannya. Nah, jika Anda menganggap kesalahan ini mengejutkan, Anda akan lebih terkejut lagi mendengar kesalahan berikutnya. Ini adalah kesalahan yang dilakukan sebagian besar pria parubaya tanpa disadari. Dan secara diam-diam mengubah tubuh mereka, membuatnya semakin kurang merasakan setiap kali mereka mencoba merasakan kenikmatan. Kesalahan 3. Terburu-buru. Salah satu kebiasaan yang paling umum saya lihat pada pria parubaya, terutama mereka yang selama puluhan tahun telah belajar untuk mengatasi stres, menjaga citra, atau hanya menyelesaikan sesuatu dengan cepat, dan diam-diam adalah terburu-buru dalam memuaskan diri sendiri. Mereka melihatnya sebagai tugas yang harus diselesaikan, momen yang harus diakhiri secepat mungkin, bukan sesuatu yang layak untuk dinikmati. Masalahnya adalah, setelah usia 60 tahun, tubuh Anda tidak berfungsi dengan baik dalam kondisi stres, baik secara fisiologis maupun emosional. Salah satu pasien saya berkata, "Dokter Kartika, saya hanya ingin cepat selesai. Saya tidak punya waktu untuk menikmatinya perlahan-lahan. Tetapi ketika Anda terburu-buru, Anda membuat sistem saraf Anda tegang. Detak jantung Anda naik terlalu cepat, pembuluh darah Anda menyempit, dan Anda tidak mendapatkan manfaat penuh dari kenyamanan dan kepuasan oksitosin, dopamin, dan serotonin. Anda mungkin mencapai orgasme, tetapi tubuh Anda tidak menerima imbalan yang sebenarnya. Alih-alih merasa puas, Anda merasa hampa. Alih-alih merasa berenergi, Anda merasa lelah. Yang lebih buruk lagi, pola terburu-buru ini mengajarkan tubuh Anda bahwa kenikmatan itu cepat, dangkal, dan terputus. Seiring waktu, Anda mulai kehilangan kepekaan, tidak dapat mempertahankan gairah, dan kesulitan mempertahankan minat dalam hubungan dengan pasangan. Dan Anda berpikir itu hanya karena Anda semakin tua, tapi sebenarnya tidak. Itu adalah kebiasaan terburu-buru, dan kebiasaan ini secara perlahan merampas sesuatu yang jauh lebih kuat dari Anda daripada hanya beberapa menit pelepasan. Perlambatlah. Jadikan setiap momen berarti. Tubuh Anda masih mampu menghasilkan kepuasan yang mendalam jika Anda memberinya ruang untuk merasakan. Bernapaslah, berhentilah sejenak. Tidak ada lagi garis finish, yang ada hanya kehadiran saat ini. Berbicara tentang kehadiran saat ini, kebanyakan pria bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengabaikan salah satu kelompok otot terpenting di tubuh mereka, sistem tersembunyi yang mengontrol segalanya, mulai dari kekuatan ereksi hingga kontrol buang air kecil. Selanjutnya, kita akan membahasnya. Begitu Anda memahaminya, setiap aspek kesehatan seksual Anda bisa berubah.
Kesalahan 4. Mengabaikan otot dasar panggul. Kebanyakan pria belum pernah mendengar tentang otot dasar panggul, tetapi itu adalah salah satu komponen terpenting dari tubuh Anda, terutama setelah usia 60 tahun. Ini adalah fondasi di bawah kandung kemih, prostat, dan organ seksual. Anda mesin tersembunyi yang menggerakkan segalanya, mulai dari ereksi hingga orgasme dan kontrol buang air kecil. Ketika kelompok otot ini lemah atau diabaikan, semuanya mulai memburuk secara perlahan namun pasti. Saya ingat seorang pria di akhir 60-an, sebut saja Pak Agung, seorang mantan atlet dan ayah yang bangga, datang kepada saya mengeluhkan disfungsi seksual. Dokter Kartika, katanya, saya makan dengan baik, saya berolahraga, tapi ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan benar. Dia tidak menyadari bahwa otot dasar panggulnya, yang kuat di masa mudanya, kini tidak aktif. Selama bertahun-tahun dia duduk, memberi tekanan pada perut bagian bawah, dan mengabaikan bagian tubuh ini, yang membuatnya merasa terputus dan kesulitan. Ketika Anda tidak melatih otot dasar panggul saat masturbasi, atau lebih buruk lagi, ketika Anda mengejan dengan perut bagian bawah, Anda memberikan beban yang tidak perlu pada prostat dan melemahkan otot-otot yang seharusnya mendukungnya. Seiring waktu, ini dapat menyebabkan kebocoran urin, buang air kecil tidak tuntas, ereksi yang lebih lemah, dan sensasi orgasme yang berkurang. Ini tidak terjadi sekaligus, tetapi perlahan-lahan merayap dari tahun ke tahun. Tetapi kabar baiknya adalah Anda dapat mengaktifkan kembali otot-otot ini. Dengan mengencangkan otot yang Anda gunakan untuk menahan kencing secara lembut, Anda dapat membangun kembali kesadaran dan kekuatan. Seiring waktu, kebiasaan sederhana ini tidak hanya dapat memulihkan fungsi fisik, tetapi juga kepercayaan diri Anda. Berbicara tentang kepercayaan diri, pada tahap kehidupan ini, aktivitas yang terlalu sedikit atau terlalu banyak sebenarnya dapat membuat seluruh sistem Anda tidak seimbang. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa frekuensi seberapa sering Anda menyentuh diri sendiri memainkan peran yang lebih besar daripada yang pernah Anda dengar. Selanjutnya, kita akan membahas alasannya. Kesalahan 5. Frekuensi terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ini adalah topik yang membuat banyak pria parubaya ragu. Beberapa khawatir, mereka melakukannya terlalu sering. Sementara yang lain diam-diam bertanya-tanya, apakah mereka sudah terlalu lama tidak melakukannya? Di tengah rasa malu, kebingungan, dan nasihat yang ketinggalan zaman, kebanyakan pria di atas 60 tahun dibiarkan berjalan di jalan yang sepi dan tidak pasti. Apa yang saya lihat dalam praktik saya adalah bahwa kedua ekstrem tersebut berbahaya. Ketika seorang pria bermasturbasi terlalu sering karena kebiasaan, kebosanan, atau emosi yang belum terselesaikan, tubuhnya seringkali tidak dapat mengimbanginya. Tingkat energi turun, jaringan prostat bisa menjadi tidak nyaman, dan seiring waktu, ia mungkin memperhatikan bahwa butuh waktu lebih lama untuk pulih, atau minatnya pada keintiman sejati secara bertahap memudar. Ini menjadi kurang tentang hasrat dan lebih banyak tentang kebiasaan, yang mematikan sistem saraf dan menguras vitalitas. Di sisi lain, beberapa pria berhenti sama sekali. Mungkin karena pengobatan, masalah kesehatan, rasa bersalah karena agama, atau hanya berpikir mereka terlalu tua untuk itu. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa tubuh, seperti sistem lainnya, membutuhkan sirkulasi yang teratur. Rangsangan seksual, bahkan tanpa orgasme, membantu menjaga aliran darah ke alat kelamin, mengaktifkan ujung saraf, dan mempertahankan fungsi ereksi. Ketika ini berlangsung terlalu lama, dapat menyebabkan atrofi, hilangnya hasrat, dan pintu menuju koneksi fisik dan emosional tertutup tanpa peringatan. Tidak ada angka yang sempurna, tetapi bagi sebagian besar pria di atas 60 tahun, sesi masturbasi yang sadar, terfokus, dan penuh perhatian sekali atau 2 kali seminggu umumnya optimal. Ini memungkinkan tubuh untuk menjaga sirkulasi, memulihkan keseimbangan hormon, dan menjaga sistem tetap hidup tanpa menyebabkan kelelahan. Ingat, ini bukan tentang aturan. Ini tentang mendengarkan. Tubuh Anda akan berbicara kepada Anda secara diam-diam saat memasuki usia senja, dan kuncinya adalah belajar mendengarkan apa yang dikatakannya. Bahkan jika frekuensinya tepat, ada kesalahan umum yang dapat membatalkan semua kemajuan. Kebanyakan pria melakukannya secara naluriah,
tetapi tidak menyadari bahwa itu merusak saraf mereka dan mengubah bentuk kejantanan mereka. Selanjutnya, saya akan memberitahu Anda apa itu. Kesalahan 6. Tekanan atau kekuatan yang berlebihan. Ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering saya lihat pada pria parubaya, dan salah satu yang paling merusak. Saya telah melihat banyak pasien duduk di depan saya, frustrasi dan bingung, berkata, "Dokter Kartika, rasanya tidak seintens dulu, atau butuh lebih banyak usaha sekarang daripada sebelumnya." Di balik kata-kata ini biasanya ada kebiasaan diam yang tidak pernah mereka pikirkan secara mendalam, menggunakan tekanan yang berlebihan saat menyentuh diri sendiri. Saya mengerti seiring bertambahnya usia, kepekaan dapat menurun, dan wajar jika Anda mencoba mencengkeram lebih erat, menekan lebih keras, atau menggunakan intensitas untuk mencoba mendapatkan kembali sensasi yang hilang. Tetapi kenyataannya adalah tubuh Anda memberitahu Anda. Kekuatan tidak memulihkan sensasi, justru menghancurkannya. Saraf di penis Anda rapuh, terutama setelah usia 60-an dan 70-an. Gesekan yang berlebihan, cengkeraman maut, atau mengandalkan benda atau permukaan yang memberikan kekuatan berlebihan selama bertahun-tahun dapat menyebabkan kerusakan fisik yang nyata. Anda bisa mendapatkan robekan mikro di jaringan, kehilangan elastisitas, dan bahkan jaringan parut di bawah kulit. Ini dapat menyebabkan penis bengkok saat ereksi, penurunan aliran darah, dan ketidaknyamanan saat terangsang. Ini bukan hanya tidak nyaman, ini dapat mengubah struktur tubuh Anda secara permanen. Masalah-masalah ini seperti pencuri diam. Mereka tidak muncul dalam semalam, tetapi menumpuk perlahan, dan pada saat Anda menyadari perbedaannya, kerusakan seringkali sudah dimulai. Tapi ada lapisan lain. Ketika seorang pria merasa harus berjuang untuk mendapatkan kenikmatan, dia terputus dari kegembiraan kenikmatan itu sendiri. Itu menjadi perjuangan, bukan penyembuhan. Pola psikologis ini saja dapat mengubah kemampuan tubuh untuk rileks dan menerima. Jadi, ambillah pendekatan yang lebih lembut. Tubuh Anda layak mendapatkannya, dan diri Anda di masa depan akan berterima kasih. Berbicara tentang keterputusan, kesalahan terakhir adalah kesalahan mental dan emosional, yang lebih dalam daripada aspek teknis atau fisik manapun, dan ini terlalu umum di antara pria parubaya, dan bisa jadi yang paling merusak. Mari kita bicarakan itu. Kesalahan 7. Kurangnya koneksi emosional atau niat saat masturbasi. Ini adalah kesalahan yang paling sulit dikenali dari semuanya, dan seringkali yang paling memilukan. Ini bukan tentang apa yang Anda lakukan, seberapa sering, atau bahkan di mana Anda melakukannya. Ini tentang apa yang Anda rasakan saat melakukannya. Seiring waktu, banyak pria parubaya mulai melihat kepuasan diri sebagai sesuatu yang mekanis, rutin, hampa, dan tanpa makna. Ini menjadi pelarian diam dari kesepian, atau kebiasaan yang dilakukan tanpa berpikir, tanpa perasaan, tanpa niat. Saya telah berbicara dengan banyak pria setelah usia 60 dan 70 tahun, dan mereka semua mengatakan hal yang sama, rasanya tidak sama lagi. Atau saya bahkan tidak tahu mengapa saya harus repot-repot. Kenyataannya adalah tubuh mereka mungkin masih mampu berfungsi dengan baik, tetapi pikiran mereka tidak ada di sana. Tidak ada koneksi, tidak ada kehadiran, tidak ada kehangatan. Keterasingan emosional ini dapat berdampak buruk, tidak hanya secara mental, tetapi juga secara fisik. Ketika masturbasi terputus secara emosional, sistem saraf Anda dilatih untuk mengharapkan kesenangan tanpa perasaan. Anda mungkin masih mencapai orgasme, tetapi otak dan tubuh Anda tidak melepaskan hormon positif yang sama. Anda tidak akan mendapatkan oksitosin yang membuat Anda merasa nyaman atau dopamin yang memotivasi. Sebaliknya, Anda hanya akan merasakan kehampaan, gema samar dari pengalaman masa lalu. Yang lebih penting, ini memperkuat gagasan bahwa kenikmatan adalah sesuatu yang Anda lakukan sendirian, dalam keheningan, tanpa kegembiraan. Tapi tidak harus seperti itu. Bahkan tindakan soliter pun bisa bermakna, terfokus dan positif. Ini bisa menjadi momen bagi Anda untuk terhubung kembali dengan tubuh Anda yang menua bukan dalam rasa malu, tetapi dalam rasa syukur. Tubuh Anda masih milik Anda, masih bisa merasakan, dan masih penting. Sekarang kita telah membahas ketujuh kesalahan tersebut, mari kita satukan semuanya.
Karena perubahan sejati datang dari pemahaman bagaimana membangun kembali dan menghubungkan kembali kekuatan, kepercayaan diri, dan vitalitas, tidak peduli berapapun usia Anda. Selanjutnya, mari kita bicarakan apa yang terjadi selanjutnya. Jangan lewatkan gambaran besarnya. Tubuh Anda masih berbicara kepada Anda. Jika Anda telah sampai sejauh ini, saya ingin berbicara kepada Anda bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang sangat menghormati perjalanan yang telah Anda lalui. Selama ini, saya telah melihat begitu banyak pria baik berjuang dalam diam. Mereka menyalahkan usia, menyalahkan waktu, dan bahkan menyalahkan diri mereka sendiri. Tetapi kenyataannya adalah tidak ada yang pernah mengajari kita cara merawat tubuh kita saat kita menua, terutama dalam hal kesehatan seksual, kesenangan, dan koneksi. Anda baru saja mendengar 7 kesalahan umum yang dilakukan pria parubaya saat masturbasi. Kesalahan-kesalahan ini tidak berasal dari kemalasan atau ketidaktahuan, tetapi dari kebiasaan. Dari puluhan tahun melakukan apa yang berhasil di masa lalu tanpa menyadari bahwa tubuh Anda, seperti hidup Anda, berubah. Sirkulasi Anda lebih lambat. Prostat Anda lebih sensitif. Sistem saraf Anda tidak lagi mentolerir kekuatan atau pengabaian. Dan pikiran Anda tidak hanya mendambakan perasaan, tetapi juga makna. Saya ingin memperjelas. Tidak ada yang memalukan dalam menyentuh diri sendiri. Tidak ada yang salah dengan mencari penghiburan, kenyamanan, atau bahkan kesenangan melalui tubuh Anda sendiri. Masalah muncul ketika kita berhenti memperhatikan, ketika kita terburu-buru, ketika kita terputus, ketika kita berasumsi bahwa apa yang berhasil di masa lalu akan berhasil selamanya. Lihatlah. Setiap kesalahan penggunaan konten sensual yang berlebihan, melakukannya dalam postur yang salah, terburu-buru, mengabaikan dasar panggul, melakukannya terlalu banyak atau terlalu sedikit, menggunakan tekanan yang berlebihan, atau melakukannya tanpa perasaan memiliki satu kesamaan, keterputusan. Itulah ancaman sebenarnya. Bukan usia, bukan hasrat, tetapi keterputusan yang perlahan-lahan merayap dari tubuh Anda, kesenangan Anda, dan vitalitas Anda. Tetapi kabar baiknya adalah, belum terlambat, tidak pernah terlambat. Tubuh Anda masih berbicara kepada Anda. Bahkan jika sekarang lebih tenang, bahkan jika butuh waktu lebih lama untuk merespons, bahkan jika semuanya terasa berbeda dari sebelumnya. Ia masih hidup, dan ia membutuhkan perhatian Anda, perawatan Anda, rasa hormat Anda. Ini seperti mobil klasik. Anda harus menanganinya secara berbeda seiring bertambahnya usia, tetapi itu tidak membuatnya kurang berharga. Bahkan, dalam banyak hal, itu membuatnya lebih berharga. Jadi, apa yang Anda lakukan sekarang? Mulailah dari yang kecil. Jadilah lebih lembut, lebih fokus, dan pelajari kembali sensasi tubuh Anda. Gunakan niat alih-alih kebiasaan. Gunakan rasa ingin tahu, alih-alih rasa malu. Berhentilah mengejar hasil dan mulailah menghormati sensasi. Bernapaslah, berhentilah sejenak, dan jangan takut dengan apa yang Anda rasakan. Yang terpenting, jangan pernah berhenti percaya bahwa koneksi masih ada di dalam diri Anda dan dengan orang lain. Saya telah melihat pria berusia 60-an, 70-an, dan bahkan 80-an mendapatkan kembali kesehatan, keintiman, dan vitalitas mereka setelah mereka mulai melihat penuaan bukan sebagai akhir, tetapi sebagai transformasi. Anda berhak mendapatkan transformasi itu. Anda berhak untuk merasakan lagi. Anda berhak untuk hidup dengan sadar, kuat, dan bermartabat, bahkan di bagian paling pribadi dalam hidup Anda. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya tentang menghindari kesalahan, ini tentang merebut kembali kekuatan diam yang masih ada jauh di dalam diri Anda. Saya yakin, itu masih ada di sana. Sekarang, ambillah apa yang telah Anda pelajari, terapkan dengan lembut, dan ingatlah, bahwa hari-hari terbaik Anda tidak berada di masa lalu, tetapi dalam bagaimana Anda memilih untuk mengambil langkah selanjutnya dengan perhatian, kebijaksanaan, dan harga diri. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan membagikannya dengan pria lain yang mungkin perlu mendengar ini. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton.